Fitri. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Pontianak. Nah, kali ini kami akan menyajikan tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu, saya dengar nih Ibu mau melakukan supervisi terhadap coaching nanti, benar begitu Benar. Ibu? Nah, jadi di dalam kegiatan tersebut saya ingin membantu Ibu. Nah, di sini saya sebagai pengamat ya Ibu ya, yang akan melakukan observasi atas kegiatan Ibu nanti terhadap Ibu. Nah, ada kegiatan mendiskusikan rubrik penilaian sebelum kita melakukan supervisi. Pertama, saya di sini ingin menyampaikan ke Ibu apa saja penilaian yang akan saya lakukan. Nah, tapi harapan saya di dalam nanti Ibu melakukan coaching, Ibu harus memiliki prinsip sebagai coach, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selain itu, saya juga berharap nih Ibu memiliki kompetensi umum sebagai coach, yakni mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan hadir sepenuhnya. Nah, tapi jangan lupa nih, Ibu juga harus menggunakan alur tirta dengan teknik rasa. Nah, untuk melanjutkannya, apakah boleh nih saya bertanya kepada Ibu? Silakan Ibu, boleh. Oke, baik ya Bu ya, kita mulai. Kompetensi coaching yang mana ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan coaching nanti? Itu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ya Ibu ya. Lalu, bisakah Ibu menyampaikan kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi itu kehadiran penuh Bu, karena menurut saya orangnya agak mudah terdistraksi sehingga takut dalam perjalanan meng-coaching itu tidak fokus. Baik, jadi yang ingin Ibu observasi secara spesifik adalah kehadiran penuh, betul Ibu ya. Lalu ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan nanti, nah apa? Nah, indikator ketercapaiannya itu saya paham dan memahami apa yang coach ceritakan, termasuk apa yang tidak dia ucapkan bisa saya baca gitu. Jadi yang tersirat maupun tersurat bisa saya pahami, terus bisa saya terima semuanya dan bisa saya simpulkan gitu. Jadi dari indikatornya adalah Ibu mampu menyimpulkan yang tersirat maupun tersurat seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, harapan saya semoga nanti pembicaraan supervisi coaching Ibu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Oke, selamat siang Bu Herni. Selamat siang Bu Fitri. Gimana nih hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, kebetulan memang lagi ada pikiran yang sedikit mengganjal nih Bu tentang murid nih Bu. Apa itu Bu kalau boleh tahu? Minat baca Bu. Nah ini menjadi dilema saya nih Bu. Artinya anak ini agak kurang lah ya motivasinya dalam minat baca. Ada lagi Bu? Ya motivasi belajarnya di kelas gitu kan. Nah, salah satunya ini tadi saya pikir minat baca inilah yang menjadi poin penting di mana mereka nanti bisa mengembangkan apapun kegiatan mereka gitu. Ibu apa saja Bu faktor yang membuat minat baca menjadi rendah? Ya mungkin selain kegiatan di sekolah, anak ini kan juga mereka kadang punya gadget gitu kan. Nah jadi secara tidak langsung pengaruh juga dengan handphone yang mereka punya gitu kan, sehingga buku-buku bacaan tadi udah ibaratnya udah tidak menjadi suatu hal yang menarik buat mereka. Jadi menurut Ibu itu salah satu faktor besarnya karena penggunaan gadget yang merasa jauh lebih menarik dibandingkan buku bacaan gitu ya. Lalu
apa Bu yang menjadi tantangannya menumbuhkan minat baca ini? Karena kita tahu tadi halangannya seperti yang diceritakan. Iya. Apa tantangannya gitu untuk menumbuhkan minat bacanya? Tantangannya tentu saja ini yang menjadi poin juga bagi saya di mana untuk menyiasati. Nah, cuma tantangannya di mana saya harus bisa mempunyai strategi mengatur untuk menumbuhkan minat baca anak gitu kan. Nah, di sini juga saya sedang memikirkan suatu program gitu kan untuk melakukan kegiatan literasi Bu agar minat baca mereka ini akan tumbuh dengan baik. Ibu merencanakan program gitu ya. Iya. Terus apakah ada Bu faktor lain? Tadi kan Ibu baru menyebutkan budget sama membuat rencana program gitu. Tapi selain faktor dari gadget tadi, menurut Ada. Ibu ada nggak faktor lain? Ada jelas kalau di sekolah itu otomatis kita sebagai guru juga harusnya lebih memotivasi mereka gitu kan, baik itu tidak hanya dalam memberikan model atau metode pembelajaran gitu, tapi bagaimana kita menyiasatinya dengan sebelum belajar kita menyarankan mereka untuk membaca buku di pojok baca gitu kan, kemudian membaca rutin seminggu 2 kali di perpustakaan seperti itu. Dan ibaratnya kita juga harus ada komunikasi lah dengan orang tua, sama-sama menggiring anak nih untuk rajin membaca gitu dengan kita berikan tugas-tugas rumah seperti itu. Berarti tadi hal-hal yang menurut Ibu juga mengganggu tuh selain minat bacanya, juga di rumah juga guru harus memberi contoh. Gitu Iya. ya. Nah, selain yang tadi Ibu katakan tadi, ada enggak gitu rencana program yang Ibu canangkan agar membuat hal tersebut terlaksana? Iya, ada Bu, tadi yang saya katakan saya ingin membuat program yaitu yang lagi saya jalankan ini juga mading literasi dan tim literasi gitu Bu. Lalu apakah program ini tuh hanya untuk siswa? Oh tidak, jelas tidak. Ini juga salah satu sarana membantu kita guru untuk lebih aktif memberikan edukasi pada anak tentang literasi Bu. Karena literasi itu kan luas sebenarnya, bukan hanya pada patokannya anak membaca buku, tapi dari membaca itulah mereka akan terbuka pikirannya untuk melakukan semua kegiatan mereka Bu. Jadi tadi pilihan-pilihannya kan seperti yang sudah Ibu katakan, membuat program literasi, membuat program baca, terus menentukan waktu kapan akan dilaksanakannya program itu. Kemudian untuk gurunya mungkin juga Dia harus aktif juga Harus aktif memberikan juga. contoh. memberikan contoh gitu. Iya. Terus dari semua yang tadi Ibu rencanakan, bagian mana gitu yang memerlukan bantuan orang-orang? Jelas kalau dalam contohnya saja misalkan di perpustakaan kita menghadirkan petugas perpustakaan untuk membantu kegiatan baca buku Linus. Dan kemudian mading literasi, nah ini tadi saya katakan saya akan membuat tim literasi gitu kan, di mana mereka tuh nanti tim-tim inilah yang mengaktifkan mading literasi tadi dulu. Jadi peran siswa ada, peran guru ada gitu, kemudian peran dari orang tua juga ada. Oh, berarti butuh bantuan dari orang tua, dari Iya. siswa, dari Guru juga, perpus, dari sekolah juga. ya. Nah, kira-kira rencana mana gitu yang akan lebih dulu Ibu laksanakan? Nah, untuk ini saya akan coba buat tim literasi dulu Ibu. Nah, di sini saya akan mengumpulkan mereka, kemudian baru nanti mereka ini akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyemangati teman-temannya tadi. Itu langkah awalnya Bu ya. Iya. Kapan Ibu Kalau- rencananya? Kalau kegiatan pojok baca itu memang sudah dilakukan. Ya. Kapan Bu rencananya tim literasi itu akan Ibu bentuk? Insya Allah dalam minggu depan ini Bu akan saya bentuk. Lalu rencana tersebut kan akan segera Ibu bentuk. Apakah dalam waktu minggu depan? Iya, minggu depan. Minggu depan ya. Kemudian setelah di awal bulan depan akan dimulai. Iya. Kemudian ada lagi kan Ibu yang menjadi bahan pikiran Ibu gitu. Saya rasa
itu yang menjadi apa ya, pemikiran saya yang sekarang dulu nih Bu, yang akan saya lakukan. Nah, bagaimana, kan ini kan rencana Bu ya, apakah ada gitu komitmen untuk terus melaksanakannya? Apakah akan ada progres dalam sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan? Ada nggak indikatornya kalau ini ternyata berhasil? Itu pasti saya ada sepikirkan gitu kan. Artinya ini berproses, dan harapan saya sih memang ini berprogres gitu kan. Saya mencoba melakukan ini secara berkelanjutan dulu dan melakukannya dengan rutin dulu gitu. Baik Bu Fitri, alhamdulillah Ibu Fitri sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik seperti itu ya Ibu Fitri ya. Dari pengamatan saya nih Bu Fitri, apa yang sudah Ibu Fitri lakukan pada saat coaching tadi? Saya mencoba mendengarkan Bu, mendengarkan dengan hadir utuh gitu. Lalu saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana tahu si coach ini tidak terbayang di pikirannya, maksudnya dari arah-arah lainnya. Apakah indikator tersebut sudah tercapai dengan menggunakan alur tirta teknik rasa? Yang menurut saya cukup tercapai karena sudah ada tindak lanjut, kemudian ada tanggung jawab, pada akhirnya juga ada konsistensi gitu. Baik Ibu, di sini saya ingin menyampaikan hasil catatan observasi saya terhadap apa yang Ibu Fitri lakukan tadi, ya. Baik Bu Fitri, jadi coaching yang Ibu Fitri lakukan terhadap Ibu Yanti itu menurut saya sudah baik dalam alur runtun tirta dengan teknik rasa. Ibu menyampaikan tujuan pembicaraan pada kegiatan tersebut, lalu Ibu juga menyampaikan identifikasi dari permasalahan tersebut. Ibu menanyakan faktor kenapa anak, bagaimana anak itu menumbuhkan membutuhkan minat membaca, lalu apa tantangannya, lalu adakah faktor lain yang menghambat anak itu enggan untuk membaca. Lalu Ibu juga bertanya kepada coach Ibu apa aksi daripada rencananya. Yang tadi saya rangkum ada membuat program, mading pojok baca, literasi, dan melakukan keterbukaan. Lalu Ibu juga menanyakan sasarannya, siapa saja yang terlibat. Lalu juga Ibu memberikan skala angka keberhasilan kegiatan tersebut. Dan Ibu juga menanyakan siapa yang akan membantu coach tersebut dalam melaksanakan aksinya tersebut. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana Ibu juga mengkonfirmasi kembali kepada si coach apa yang dia lakukan ke depannya, kapan ia melakukannya, harapannya seperti apa, lalu umpan balik atau refleksi yang dirasakan oleh coach. Nah, menurut saya di situ Ibu sudah amat baik melakukan coaching pada siang hari ini dengan alur tirta teknik rasa. Semangat terus ya Ibu ya, semoga kedepannya nanti Ibu dapat mengembangkan lagi kompetensi yang Ibu miliki baik terhadap anak ataupun terhadap teman sejawat. Selamat Bu Fitri dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Bu Ulan atas refleksinya dan evaluasinya. Selamat siang. Selamat siang.